Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu I Gusti Ayu Sri Diana Putri, SKM MPH, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah komunikasi, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertopik tentang komunikasi dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Antari dengan NIM P071 341 20095. Baik teman-teman, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum mengetahui apa sih itu komunikasi dalam organisasi. Karena itu, di sini saya akan memaparkan pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut Wirianto, pada tahun 2005, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi tersebut. Manusia dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya kita membutuhkan orang lain dan membutuhkan kelompok ataupun masyarakat untuk saling berinteraksi. Karena itu, komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih baik, lebih banyak, dan tepat waktu. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi maupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, dan kesehatan, izin, cuti, dan sebagainya. Yang kedua, ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu pertama, berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Ketiga, ada fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Yang keempat itu ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawannya dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang baik. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis gaya komunikasi organisasi? Yaitu pertama ada gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communicators. Contohnya di mana ketua kelas memanfaatkan wewenangnya dan untuk memberikan perintah kepada bawahannya, entah bawahannya merasa keberatan atau tidak, dia tetap memberikan perintah kepada bawahannya tersebut. Selanjutnya ada gaya komunikasi dua arah. Gaya komunikasi ini sama seperti musyawarah mufakat ya teman-teman, di mana semua orang berhak memaparkan pendapatnya sampai mendapatkan kesepakatan bersama. Ada gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Contohnya itu penjadwalan tugas, penjadwalan pekerjaan, serta struktur organisasi. Lalu yang keempat,
Ada gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action oriented. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye atau supervisor yang membawahi para wiraniaga atau salesman. Tujuannya untuk gaya komunikasi ini yang agresif ini adalah menstimulasi atau merangsang pekerja atau karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat atau lebih baik. Selanjutnya ada the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah. Meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Baik, selanjutnya ada the withdrawal style. The withdrawal style ini di mana komunikator memiliki sikap independen atau berdiri sendiri. Yang maksudnya komunikator menghindari komunikasi dengan orang lain guna untuk mengalihkan persoalan. The withdrawal style di mana contohnya bisa kalian lihat pada gambar di mana satu organisasi tersebut mengadakan rapat di mana semua orang sedang berdiskusi, namun kalian bisa lihat laki-laki yang berbaju ombre pink memegang handphone, di mana itu adalah salah satu perilaku di mana dia tidak ingin terlibat dalam diskusi tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi ada dua, yaitu pertama ada komunikasi internal, di mana komunikasi internal ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada downward communication, upward communication, internal communication, horizontal communication. Downward communication yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya. Contohnya bisa kalian lihat pada bagan di mana ketua PJM memberikan motivasi kepada bawahannya, contohnya misalkan kepada sekretaris PJM maupun bawahan lainnya untuk bekerja lebih baik. Yang kedua ada upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan atau subordinated mengirim pesan kepada atasannya. Contohnya bisa kita lihat pada bagan yang berwarna biru, di mana di sana terdapat anggota. Nah, anggota tersebut memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada kepala bidang SPMI bahwa anggota sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang SPMI tersebut. Yang ketiga ada horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Contohnya bisa kita lihat pada bagan, di setiap sub-bagan memiliki anggota, di mana anggota tersebut membina hubungan melalui kegiatan bersama anggota atau anggota di setiap divisi tersebut. Baik, yang terakhir ada internal communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Lalu, proses komunikasi kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini adalah komunikasi antar pimpinan organisasi atau perusahaan dengan khalayak audien di luar organisasi. Contohnya, misalkan Poltekkes Kemenkes Denpasar menggunakan brosur dalam melakukan komunikasi kepada audiens, yang dimana di dalam brosur tersebut berisikan tentang promosi-promosi jurusan yang terdapat di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat dan mudah dimengerti bagi teman-teman. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.